Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunji qailaha minan nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala 'azza min qa'il ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta ya hayyu ya qayyum sahla. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyaknya kepada kita semuanya, yang apabila kita hitung-hitung nikmat dan limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita ini, tidak akan sanggup kita, niscaya tidak akan sanggup kita untuk menghitung-hitung limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha. Ya, la tuhsuha. Kalian tidak akan mampu ya untuk menghitung-hitung daripada nikmat Allah Subhanahu. Mulai dari nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penglihatan, pendengaran, ya. Dan nikmat-nikmat yang lain, pengecapan. Allah berikan kita kedua tangan, Allah berikan kita kedua kaki, ya. Allah masih memberikan kesempatan kita bisa menghirup nafas, menghirup udara, ya, segar di pagi hari ini, alhamdulillah. Dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat al-iman. Karena nikmat iman ini tidak semua orang, tidak semua manusia yang hidup di muka bumi ini Allah berikan. Maka beruntunglah ya, berbahagialah kita orang-orang yang mendapatkan kenikmatan iman ini. Karena kunci sukses hidup di dunia dan di akhirat itu ada pada iman dan amal soleh kita. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Islam, ya. Dimana di tengah-tengah kita ini zaman yang penuh dengan fitnah, ya. Kalau di dalam sebuah hadis digambarkan tuh gelap, ya. Kaqita'il lail, qita'ah itu potongan, qita'ah itu jamak, qita'ah itu bentuk mufradnya, qita'ah itu bentuk daripada jamaknya, potongan malam, potongan kegelapan. Tapi potongan itu nggak sedikit, banyak gitu ya. Kegelapan-kegelapan yang ada itu bertumpuk-tumpuk, ya. Sehingga digambarkan seseorang yang asbaha mu'minan, pada pagi harinya dia seorang mukmin, tapi begitu melewati sore harinya wa yumsi kafiran, berubah dia secara i'tiqad, secara akidah, ya. Tadinya muslim, mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian sorenya
kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebegitu cepatnya begitu. Ya. Mungkin kalau hari-hari ini nggak menunggu hitungan sampai sore begitu ya. Mungkin hitungan jam begitu. Ya. Dan motifnya itu ya ada yang dikarenakan harta, ada yang dikarenakan kedudukan, tahta, ya, ada yang dikarenakan yang lain. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qata'il lail. Masyaallah. Jadi kita hidup di zaman penuh dengan fitnah, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kita iman. Ya. Iman ini perlu kita rawat, perlu kita jaga, dan perlu kita pupuk untuk kita tingkatkan kualitas keimanan kita ini. Karena di tengah zaman fitnah ini, di dalam masjidnya alhamdulillah aman. Gak ada orang yang berani untuk maksiat di dalam masjid. Tapi begitu keluar masjid nanti, masya Allah, perhatikan ya, baru melangkah satu kaki keluar masjid, sudah mulai itu syaitan luar biasa menyerang kita dari sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, depan belakang kita. Ya, kaki ta'il. Maka iman ini perlu kita rawat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya sebenarnya sebagai badal nih Bapak Ibu sekalian. Badal itu pastinya tidak lebih baik dari yang memang semulanya dijadwalkan Bapak Ibu sekalian. Dan saya ditodongnya ini malam hari nih. Jadi mohon maaf. Ketika dimintai, saya perlu persiapan. Saya biasanya kalau untuk itu saya butuh persiapan. Saya akan menyampaikan apa pada kesempatan pagi hari ini. Begitu saya merenung di malam hari, mungkin kita coba mengangkat satu, karena ini waktunya kan waktu yang cukup panjang, tidak seperti khutbah Jumat nih. Jadi ini kajian sifatnya nih. Jadi saya coba untuk kita mengangkat satu tema yang menurut saya penting sekali untuk kita bahas ya. Mungkin di luar konteks yang biasanya dibahas pada kesempatan minggu kali ini Pak Ahmad. Jadi mohon maaf sebelumnya. Dan satu lagi Bapak Ibu sekalian, jadi mohon dimaklumi, kita atau saya memiliki kekurangan dalam penglihatan. Jadi kalau misalkan saya menyampaikan satu materi, kalau waktunya tidak panjang-panjang sekali, maka itu mengandalkan ingatan-ingatan saya. Tapi ketika panjang ini saya butuh referensi untuk saya lihat. Nah, kalau referensi yang sudah saya fotokopi, ya, ini saya fotokopi Bapak sekalian bukunya. Ini ada, tapi tulisan itu walaupun ada, dan walaupun mungkin sudah di Zoom, ya, untuk berapa kali Zoom itu hasilnya tetap saya tidak bisa untuk melihatnya dengan jelas. Jadi butuh melihat yang lebih dekat lagi Bapak Ustaz. Jadi mohon maaf nanti kalau saya, sekarang dunia sudah canggih ya Bapak Ustaz ya, teknologi sudah canggih. Jadi macam apa kitab yang bisa kita ya download itu kita bisa masukkan ya, kita bisa download itu ke dalam teknologi sekarang ini. Ya. Jadi kita manfaatkan. Teknologi itu kan min wasailid dakwah, daripada wasilah-wasilah dakwah ya. Jadi kita manfaatkan untuk kebaikan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan saya coba bahas pada kesempatan ini adalah satu ya kitab yang ditulis oleh ulama di abad ke-10 ya. Judulnya atau karya beliau berjudul Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ta'ala tahqiq. Sulamut Taufiq. Sulam itu tangga ya, bagus saya. Bukan sulam si tukang bubur, bukan ya. Tukang bubur naik haji, namanya sulam, haji sulam. Sulam itu tangga Bapak sekalian. Nah, jadi buku ini, kitab ini memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita, tangga kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ila mahabbati Allah Subhanahu wa taala ya, at-tahqiq. Ya.
dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, praktisnya begitu ya. Nah, meliputi 3 hal di dalam kitab ini, ya. Yang pertama itu persoalan-persoalan sifatnya usuluddin, yang bersifat persoalan-persoalan pokok dalam agama yang nggak bisa dan tidak boleh kita bantah-bantah di situ, ya, karena itu pokok begitu ya. Persoalan yang semua ulama, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sepakat gitu, ya, tidak ada yang menyelisihinya. Satu contoh saja, mengenai tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tauhidullah. Nah, ya kan? Jadi ulama maghrib, masyrik sampai maghrib, ya. Ulama timur sampai dengan barat, ya. Utara sampai dengan selatan, mereka tuh bersepakat bahwasanya Allah itu satu. Ya, Allah itu satu, esa, tunggal, ahad. Tidak ada yang berselisih di situ. Min usuliddin, gitu. Terus yang juga dibahas dalam persoalan-persoalan usuliddin ini, ya, persoalan-persoalan yang menjaga akidah kita, ya kan, yang menjaga akidah kita sehingga, ya, terjaga dan terselamatkan hati kita. Nah, kalau hati nanti terkait dengan i'tiqad itu, kemudian ucapan kita, kemudian jawarih kita, perbuatan kita, dari hal-hal yang bisa merusak akidah kita, keyakinan begitu yang dirahmati Allah SWT, ya. Persoalan keyakinan ini, ya kan, itu nggak cuma muncul pada zaman Nabi terdahulu saja. Persoalan-persoalan akidah itu akan muncul dan terus akan muncul, ya, bahkan sampai dengan hari ini, sampai dengan ila yaumil qiyamah, sampai dengan kiamah nanti, persoalan-persoalan akidah itu akan terus muncul. Ya, cuma mungkin beda ini saja, mungkin variabelnya kali ya, beda. Kalau dulu orang mungkin menyembahnya, dikatakan musyrik, menyembah batu, gitu ya. Batu, betul, batu, gitu. Ya. Batu disembah-sembah begitu. Nah, kalau sekarang, ya, mungkin sudah berubah zaman, sudah berubah dari materi yang diagung-agungkan atau disembah-sembahnya begitu, ya. Nah, kalau sekarang ada HP bagus sekali, ada televisi bagus sekali. Ada apa lagi itu? Teknologi berkembang, laptop, ya, apalagi itu? Ada mobil, ya, apalagi macam-macam, ya. Contoh HP, misalnya, rahmat Allah, ya. Walaupun ini wasilah, bagus sekali, rahmat Allah. Sebenarnya wasilah, ini adalah sarana, ya. HP itu alat, ya. Nah, yang seharusnya wasilah ini akan mengantarkan kita kepada, ya, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi investasi akhirat kita gitu, ya, menanam pahala, ya, menumpuk-numpuk pahala. Tapi kan pada kenyataannya memang tidak semua begitu. Pada prakteknya itu, ya, tidak semua begitu, ya. Ada yang, ya, digunakan untuk, ya, komunikasi, nggak masalah, itu bukan sesuatu yang terlarang. Tapi kan kemudian kalau misalkan sudah mengarah kepada fitnah, ya, sudah mengarah kepada riba, sudah mengarah kepada hal-hal yang lain gitu, nah ini yang bisa merusak, ya. Atau sudah waktunya sholat, kemudian yang dipegang HP gitu, ya. Yang dipilih datang ke masjid atau terusin main HP-nya, gitu kan. Atau di televisi, kalau kita pindah lagi temanya ke televisi, misalkan lagi nonton sinetron,
Sinetron apa Bu yang sekarang lagi hit nih, lagi banyak ditonton nih? Nah, apa tuh, ada tuh, apa namanya, apa Bu judulnya Bu? Oh, belum pernah nonton. Sinetron lagi asik-asik nonton, panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana ya? Lanjut, maksudnya lanjut ke masjid atau lanjut nontonnya nih? Ya, jadi sudah berubah. Dulu batu ya, kalau sekarang batunya sudah, waduh, lebih luar biasa lagi canggihnya batunya sekarang. Kalau batu dulu cuma bisa diusap-usap ya, tukang batu cincin digosok, diusap-usap biar apa tuh sternya keluar katanya gitu. Ya. Sekarang batunya berubah, Pak. Ya. Di batunya bisa kita lihat tayangan-tayangan segala macam itu. Ya. Ya luar biasa, berubah. Nah, jadi masalah-masalah seperti itu akan terus bermunculan, cuma mungkin berbeda saja kasusnya begitu ya, bentuknya gitu. Berbeda bentuknya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka jadi kitab ini terdiri pada usuluddin, lalu yang kemudian yang keduanya adalah tentang fikih. Nah, fikih juga ini perlu. Jangan sampai ya kita beribadah lalu kemudian kita tidak ada dasar atau apa namanya, panduan yang jelas. Yang jelas yang dimaksud adalah sesuai dengan memang tuntunan daripada Rasulullah SAW, tuntunan daripada agama begitu ya, dalam kita melakukan fikih. Sholat misalkan ya, sholat kita perlu belajar Pak ya, fikih sholat itu seperti apa gitu ya, tata cara sholat itu seperti apa ya. Yang menjadi rukun dalam sholat itu apa saja. Nah, jangan-jangan kita nggak tahu, tidak mengerti mana yang rukun gitu ya, sehingga pada saat kita melaksanakan sholat kita ada rukun yang kita tinggalkan begitu ya kan. Nah, coba Bapak Ibu sekalian, apa yang diantara termasuk daripada rukun daripada sholat? Apa aja Pak Bu? Satu, ya Pak, an-niyah, betul Bu, an-niyah, niat. Kalau ada orang yang misalkan nggak berniat gitu ya, kayak kalau dalam bahasa fikih nih, an-niyatu al-hadirah, niatnya harus hadir begitu, niatnya itu harus hadir. Kalau nggak ada niat, nggak hadir niatnya, ya nggak terangkat daripada rusak sholatnya. Karena rukun yang pertama itu udah nggak dia laksanakan, an-niyah. Walaupun di situ kalau kita bicara fikih ini berbicara tentang perbedaan pendapat, ijtihad para ulama ya, perbedaan pendapat begitu. Tapi semuanya sepakat bahwasanya, ulama bersepakat bahwasanya an-niyatu fil qalbi. An-niyat itu mahalluha al-qalb. Tempatnya niat itu ada di dalam hati ya. Loh, itu ada yang diucapkan, nah, itu sudah masuk ke dalam ranah khilaf pendapat daripada ulama ya. Ada yang menyatakan sunnah gitu, ada yang menyatakan yang lain. Nah, tapi pada intinya an-niyatu mahalluhal qalb, sepakat semua ulama itu. Madhab yang empat ya, al-Syafi'i, al-Maliki, al-Hanabilah, lalu kemudian Abu Hanifah, semuanya tuh sepakat kalau yang namanya niat tempatnya ada di dalam hati. Makanya niat itu harus hadir ya, harus hadir dalam hati. Nah ini kan perlu belajar Bapak sekalian dirahmati Allah ya kan. Oh ternyata rukun niat. Kalau misalkan enggak dilaksanakan berarti dia ya telah merusak daripada sholat itu sendiri ya. Apa rukun yang selanjutnya tuh setelah niat? Ya berdiri, al-qiyam, berdiri Bapak sekalian dirahmati Allah SWT, itu termasuk daripada rukun dalam sholat begitu. Kalau dia nggak berdiri
maka tidak sah ya, sholatnya. Ini terutama dalam sholat-sholat fardu. Kalau dalam sholat-sholat sunnah ya, maka berdiri ini tidak disyarat atau tidak disyaratkan atau tidak menjadi rukun ya, tidak diwajibkan ya. Ini terutama di dalam sholat-sholat fardu. Sholat sunnah kita mau duduk juga nggak apa-apa. Sholat sunnah dalam kendaraan lalu kemudian menghadap mana saja ya, karena situasi di dalam kereta misalkan begitu atau di dalam bus, itu tidak mengapa ya, dan tidak perlu diulang itu sholatnya. Tapi kalau untuk sholat fardu berdiri, nah ini adalah sesuatu yang rukun. Dia mampu berdiri lalu kemudian dengan sengajanya duduk, nah ini menjadi tidak sah sholatnya, menjadi tidak sah sholatnya. Nah ini persoalan fikih juga ada di dalam kitab ini ya, sholat, puasa dan seterusnya. Lalu kemudian yang terakhir yang dibahas dalam kitab ini juga adalah persoalan tazkiyatun nafas. Jadi masya Allah di kitab ini satu judul tapi mencakup ya 3 ya, satu usuluddin, satu lagi kemudian masalah fikih, satu lagi persoalan tazkiyatun nafas. Wah, ada lengkap nih ya. Tazkiyatun nafas itu artinya pembersihan jiwa. Kenapa ini perlu juga ya? Apa sih yang dibahas ya? Menjadi tema-tema apa sih kalau misalkan yang dibahas tuh? Kalau dalam tazkiyatun nafas ini banyak hal yang terkait dengan hati, Bapak Ibu saudara Allah SWT. Jadi kalau yang di dalam tazkiyatun nafas ini yang akan dibahas tuh persoalan-persoalan yang terkait dengan hati. Ya. Ada satu ayat kita ingat, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari di mana tidak akan lagi bermanfaat harta dan anak-anak ya. Jadi harta kita yang kita kumpulkan selama ini gitu ya, itu enggak akan sampai kita bawa ya, akan terputus ya kan. Kecuali kalau hartanya dijariahkan menjadi jariah sehingga menjadi pahala yang terus mengalir. Nggak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kita juga akan meninggalkan kita kan. Ada yang mau dia menemani kita sampai 24 jam lebih dikubur, di makam. Nggak ada. Setelah dikubur meninggalkan kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang salim, selamat. Dengan hati yang selamat. Makanya perlu kita tuh berupaya mengusahakan hati kita ini akan tetap selamat ya, agar tetap selamat dari namanya penyakit-penyakit hati yang bisa mengotori hati, yang bisa bahkan mematikan hati. Oh, hati ini masya Allah ya Pak Muslim. Hati ini bisa hidup, bisa mati. Ya. Allah dalam Quran itu mensifati banyak gitu ya, tentang hati ini. Qalbun salim ya. Ada lagi disebut juga ya hati yang tenang, hati yang bergetar, wajilat qulubuhum. Hati yang bergetar, wajilat. Bisa bergetar, bisa hati itu bergetar. Wajilat qulubuhum. Ya. Hati itu yang bukan hati yang ada di dalam badan maksudnya. Bukan hati berupa daging. Ya, wajilat qulubuhum. Nah, ini yang menjadi bahasan-bahasan tuh, ya kan? Sehingga ya termasuk diantaranya rendah hati, tawadhu gitu ya. Sehingga ketika seseorang belajar agama ya, itu akan juga nampak daripada akhlaknya, nampak daripada perbuatan atau sikapnya ya. Kan kalau sholatnya baik ya, sholatnya baik, maka mestinya nih idealnya berbanding lurus dengan akhlaknya yang baik juga. Sholatnya baik, maka mestinya berbanding lurus dengan akhlaknya yang baik juga, begitu ya. Nah, maka kalau usikum nafsi wa iyyakum bittaqwallah ya, kalau kita masih sholat lalu kemudian
suka masih menggunjing orang misalkan gitu, memfitnah orang gitu, maka ya bukan perintah sholatnya itu yang salah, bukan. Perintah sholat itu ya pasti benar dan membawa hikmah. Cuma terkadang mungkin di dalam pelaksanaan sholatnya itu ya ada yang kurang gitu ya, kita penuhi mungkin. Mungkin pada saat wudhunya, wudhu sama sholat itu kan sangat terkait gitu. Pada saat wudhunya ya ada yang kita tidak perhatikan misalkan gitu. Atau dalam sholat kemudian pikiran kita ini kemana-mana, nggak khusyuk. Iya. Allahu Akbar, mulai itu setan. Biasanya Bu ya, ini saya biasanya kalau misalkan kita udah masuk bar itu yang suka atau yang kita lupa itu Bu, yang tadi kita cari, biasanya suka keingetan waktu kita masuk dalam sholat. Allahu Akbar, ya kunci ditaruh di situ. Motor belum dikunci. Padahal begitu kita batalkan, motor sudah dikunci. Was-was, dibikin was-was oleh setan. Nah ini ya perlu belajar. Makanya tazkiyatun nafas itu ya termasuk ini juga yang nanti akan dikajinya. Maka lengkaplah ketika di buku ini dibahas tentang akidahnya, tentang fikihnya, lalu kemudian juga tentang akhlak, tentang tazkiyatun nafas. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kita belum masuk ke dalam kitab, jadi masih ke pengenalan kitabnya dulu ya Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Biar kita mengenal secara singkat ya, sekilas tentang kitab ini. Nah Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengutip mungkin cuma bagian di salah satu kitab ini, persoalan yang sangat pokok, usuluddin, dan yang akan saya angkat ya adalah tentang persoalan apa-apa saja yang bisa menyebabkan atau membuat seseorang itu keluar daripada Islam. Terutama di zaman sekarang ini ya, yang luar biasa yang saya sampaikan tadi, orang paginya dia masih beriman, tapi kemudian sorenya itu bisa berubah menjadi kafir, berubah menjadi berpindah daripada akidah. Baik, faslun fima yukhriju minal Islam. Pasal ya pada persoalan-persoalan yang dapat mengeluarkan seseorang itu minal Islam, daripada agama Islam. Yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu. Wajib bagi setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam, wajib ya. Kalau misalkan dikatakan wajib ya, maka sesuatu itu tidak boleh tidak, harus dilaksanakan ya. Kalau kita misalkan kepada mabadi al-khamsah ya, kepada satu lima ketetapan hukum di dalam agama Islam. Yang pertama itu adalah wajib, yang kedua ada sunnah, di bawahnya lagi ada apa? Haram, kemudian setelah di bawahnya haram ada makruh, ada kemudian terakhir mubah. Ini mabadi al-khams, ini harus kita ingat-ingat ya Pak ya, pegang. Jadi ada 5 itu dalam ketetapan hukum, itu ada 5. Ada wajib ya, ada yang bersifat sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah ya. Apa pengertian daripada mubah? Sesuatu yang apabila kita lakukan apa Bu? Siapa yang ingat Bu?
Pak, mubah itu apa? Sesuatu yang kita lakukan dapat pahala nggak Pak? Dapat pahala nggak Pak? Dapat nggak? Kalau mubah dapat nggak? Ayo, kalau mubah dapat nggak? Contoh mubah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Seperti contohnya minum air ini Bapak Ibu sekalian. Minum air ini mubah. Jadi boleh minum, dia enggak. Ya. Nah, contoh misalkan, saya contohkan minum air putih ini. Bismillah. Mohon maaf Pak ya, Bu ya. Ya Bu, saya kalau saya bilang haus ini contohnya mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Apakah mubah mendapatkan pahala ketika dilakukan? Tidak, jawabnya. Mubah, satu perbuatan mubah tidak mendapatkan pahala bila dilakukan. Saya mendapatkan pahala ketika saya melaksanakan sunnah. Ketika saya minum tadi. Apa yang diantara sunnah minum tadi? Membaca basmalah. Saya dapat sunnahnya tuh. Meminum dengan tangan kanan. Saya dapat sunnahnya nih. Apalagi yuk? Sunnahnya lagi dalam minum. Dalam keadaan duduk. Alhamdulillah, dapat saya sunnah tuh. Ya. Dalam hadis ketika orang itu menghidupkan sunnah, ya, dia mendapatkan 100 pahala mati syahid. Satu amalan sunnah dihidupkan, mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Masya Allah, ini fadilah daripada kita menghidupkan sunnah. Tuh, ada berapa fadilah yang saya bismillah, kemudian tangan kanan duduk. Nah ini mubah Bapak sekalian. Boleh minum, boleh tidak. Ya, kalau dia tidak melaksanakannya, apakah mendapatkan dosa? Tidak. Jadi kalau sesuatu yang mubah itu dia tidak mendapatkan dosa ketika dia meninggalkannya. Ketika saya nggak minum, ya saya nggak akan mendapatkan dosa apa-apa. Apa saya mendapatkan dosa dan siksa ketika saya meninggalkan minum? Tidak. Ya, tidak. Kemudian naik lagi di atas mubah itu ada sesuatu yang makruh misalkan. Makruh ya tadi ya. Makruh. Apa pengertian makruh? Apa pengertian makruh Bapak Ibu sekalian? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Makruh itu adalah suatu yang apabila dikerjakan mendapatkan dosa enggak? Mendapatkan dosa enggak? Mendapatkan dosa apa enggak? Tidak. Kalau kita tinggalkan dapat. Ya. Makruh. Kemudian naik lagi. Ada yang namanya haram. Haram apa? Haram apabila kita lakukan, berdosa apabila kita tinggalkan, dapat pahala. Kemudian ada lagi yang namanya sunnah. Sunnah apabila kita lakukan, dapat pahala. Kita tinggalkan, rugi ya. Rugi. Terus masuk lagi kepada wajib. Apa pengertian wajib? Apabila dikerjakan dapat pahala, apabila tinggalkan berdosa. Di sini yajibu ala kulli muslimin, dan wajib bagi seorang muslim atas setiap muslim, ya, yang dia itu hifdzu islamihi, menjaga agamanya, wasawm, dan juga membentengi agamanya, wa mimma yubtiluhu, dari apa-apa yang bisa membatalkan daripada agamanya, keislamannya. Jadi wajib Bapak sekalian kita menjaga agama ini, ya, wajib. Makanya ini kan kita lagi, Masya Allah ya, di uji umat Islam sedunia ini ya, dengan adanya kemarin itu penghinaan terhadap, ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marah nggak Pak Bu? Nabi kita dihina. Marah nggak nih kita nih? Sekarang kalau misalnya, jangan kan Nabi kita, misalkan anak kita misalkan Bapak Ibu sekalian, anak kita kalau dia apa-apain sama orang, ya, misalkan disakiti sama orang, marah nggak kita selaku orang tuanya?
Kita pasti marah. Marah kita sama orang itu karena anak kita itu disakiti. Ya. Nah, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan memberikan syafaat kita di yaumil qiyamah kelak. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita hari di mana manusia semuanya membutuhkan syafaat pertolongan. Suasana mencekam pada saat itu. Bapak melupakan anaknya, ibu melupakan anaknya, suami melupakan istrinya, istri melupakan suaminya. Semuanya mengurus dirinya masing-masing. Semuanya akan memperhatikan apakah saya ini nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala atau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Coba. Ya. Siapa yang pede? Yang pede. Dengan gagahnya dia mengucap, menepuk dada, saya selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Bapak Ibu. Ya. Semuanya membutuhkan pertolongan, syafaat pada saat itu. Ya. Jarak daripada matahari 2 busur di atas kepala kita. 2 busur anak panah jaraknya, begitu dekatnya. Ya. Kemudian masing-masing nanti umat itu akan mendatangi nabinya. Ya. Tapi nabi yang didatangi itu akan berkata, tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa memberikan syafaat. Ya. Semuanya mengarahkan dan menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang nanti akan menolong kita Bapak Ibu sekalian. Beliaulah yang akan memberikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Dan beliaulah orang yang sangat cinta kepada umatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sangat cinta. Menjelang-jelang daripada wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu. Ya. Di mana di saat dia sedang sakarat, sedang sakit sekali. Kalau sakarat itu sakit sekali Bapak Ibu. Sakit sekali. Seperti 100 kali dipukul dengan pukulan pedang. Ya. Tapi di saat-saat sakit seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keluar ucapannya, yang terucap lewat bibirnya yang mulia, itu adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Coba. Ya. Siapa sih umatnya? Bukan sahabat di masa itu saja Bapak Ibu sekalian. Bukan para sahabat di masa itu saja, bukan cuma terbatas kepada Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah, Abu Dzar, dan yang lainlah, bukan terbatas kepada mereka saja. Umatku, termasuk kita hingga yaumil qiyamah nanti, itu adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatku, umatku. Coba. Ya. Nah, kalau kitanya gimana? Nah, kitanya bagaimana Bapak sekalian? Apakah kita ini mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan kalau kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Tuh. Qul, katakanlah, hai Muhammad, in kuntum, apabila sekiranya kalian tuhibbunallaha, mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata
Rasul. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni yuhibbukum. Ya. In itu harfu syarat dalam bahasa Arab. Harfu syarat, huruf yang dimana kalimat berikutnya adalah merupakan kalimat syarat. Kalau ada harfu syarat, ada huruf syarat, maka ada jawab syaratnya. Jawab syarat itu maksudnya adalah kepastian kalau dia misalkan melakukan apa yang dia dapat. Ya. Di mana di dalam ayat ini yang menjadi jawab syaratnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini jawab syaratnya. Kalau kita melaksanakan persyaratan yang tadi, kalau kita mencintai Allah, ya, dengan cara mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti daripada perintah-perintah, mengikuti daripada ajaran-ajaran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Ini jawab syarat. Apa yang kita peroleh, Bapak? Yang kita peroleh adalah cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Jadi kalau Bapak, Ibu, kita semuanya kepengen dicintai Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa Bu? Di antaranya adalah kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan kecintaan Allah. Contoh yang sederhana tadi, Bu. Minum kita mengikuti cara minumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah mendatangkan dan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Minum dengan membaca basmalah, minum dengan tangan kanan, minum dalam keadaan duduk, itu sudah bisa mendapatkan dan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik lagi ya, kembali kepada kajian kitab ini. Wa saunuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu. Jadi kita wajib Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita, membentengi ya agama kita, keyakinan dan akidah kita, amma yufsiduhu, amma dari ma lil jinsi, dari apa-apa saja tuh, dari segala jenis apa saja ya. Jadi hebatnya ulama kita, karena serangan daripada syaitan itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dan syaitan itu kan terdiri daripada minal jinnati wan nas, itu bukan terbatas kepada ya wasilah-wasilah yang masih kalau dulu mungkin cuma sebatas pidato saja, misalkan lewat media ceramah saja. Tapi sekarang ini syaitan itu sungguh luar biasa ya. Dengan apa? Dengan WhatsApp, dengan HP kita dia bisa serang. Dengan televisi kita dia bisa serang. Dengan apa lagi? Dengan segala macam Bapak Ibu sekalian. Dengan teknologi yang ada ini mereka bisa serang kita. Maka oleh karena itu wajib bagi kita untuk menjaga agama kita ya. Amma yufsiduhu ya, dari apa-apa saja yang bisa merusak daripada agama kita, wa yubtiluhu ya, dan yang bisa membatalkan daripada keyakinan kita terhadap agama kita tuh. Jadi ada yang bisa membatalkan daripada keyakinan kita Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ya. Makanya hati-hati, apa saja sih bentuk atau jenis-jenis ya yang bisa membatalkan daripada keyakinan kita, atau dalam arti bisa mengeluarkan kita daripada agama kita, al-Islam. Wa yaqta'uhu wa huwa ar-riddah. Ya. Apa yang bisa merusak, membatalkan dan kemudian memotong daripada agama kita itu? Ar-riddah Bapak Ibu sekalian, kemurtadan. Hati-hati. Murtad, irtadda itu kalau dalam bahasa artinya kembali ke belakang. Irtadda, yartaddu, irtidadan, murtad ya, kembali ke belakang. Ar-riddah ya, yang dimaksud di sini adalah al-khuruju minal millah, keluar daripada agama Islam Bapak Ibu sekalian. Apa saja itu? Ai al-kufru ba'dal Islam, kufur setelah dia masuk dalam Islam.
Wal iyadu billah. Ya. Nah, ini mungkin kita batasi sampai di sini dulu ya Bapak Ibu sekalian. Kathura fi hadzal zaman, banyak sekali di zaman ini at-tasahul ya fil kalami hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfadhun tukhrijuhum 'anil Islam. Sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian. Di zaman sekarang kita ini banyak ya terjadi sesuatu perkara, atau sebutlah di sini disebutkan ucapan-ucapan ya, lontaran-lontaran ya, ujaran-ujaran begitu, yang menyebabkan dengan alfaznya itu, dengan kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya itu ya, yang keluar dari ucapan-ucapannya itu, ujaran-ujarannya itu mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Waliyadu billah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini nanti disebutkan ada macam yang pertama adalah al-i'tiqad yang bisa mengeluarkan kita daripada agama. I'tiqad kita kalau salah, yakin i'tiqadan. Yakin kita salah kepada Allah, maka itu bisa mengeluarkan kita dari Islam. Kemudian ucapan, al-qaul. Ucapan kita misalkan juga salah dalam mengucap, itu juga bisa menyebabkan kita keluar daripada agama kita. Kemudian al-fi'l, al-af'al, al-fi'l, perbuatan. Kalau kita melakukan satu perbuatan yang di situ kemudian ya bisa mengeluarkan seseorang daripada Islam. Jadi apa saja nanti contoh-contohnya, nah mungkin di lain waktu, di lain kesempatan insya Allah kita akan kupas. I'tiqadat itu diantaranya contohnya adalah apa? Kalau masalah keyakinan, satu saya sebutkan contohnya syak kepada Allah, ragu kepada Allah, meragukan Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu daripada contoh syak ya, daripada contoh kita ini yakinnya itu menyebabkan nanti kita bisa keluar daripada keyakinan, daripada akidah, daripada Islam. Nah, ini saja Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Saya lupa ya dibatasin sampai jam 6 ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya. Aduh, sudah lewat waktunya. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ini itu bisa bermanfaat ya buat kita semuanya. Di lain waktu ya pengennya kita selesaikan ya, saya selesaikan ini sebenarnya nggak tuntas saya menyelesaikannya ini, tapi paling tidak tadi ada 3 hati-hati saja, nanti Bapak Ibu sekalian bisa bertanya kepada ahlinya, para ulama ya. I'tiqadat, yang keyakinan yang bisa menyebabkan keluar daripada Islam, kemudian al-aqwal, ucapan-ucapan, dan kemudian af'al, perbuatan-perbuatan. Apa saja itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu lagi kita akan coba bahas. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al al-mauta rahatan lana min kulli sharrin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma dfa' 'anna al-balaa'a wal wabaa'a wal mihan wal fitan waz zalazil wasyada'id ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina hadhihi Indonesia khassah wa 'an buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.